Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiah dalam satu ketaatan melaksanakan perintah Allah salat subuh berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan taklim rutin setiap Sabtu pagi. Yang hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik fikih madzhabul arba'ah dengan tema bacaan dan gerakan dalam salat. Di akhir tahun 2022 tentu adalah sebuah perjalanan yang telah Allah berikan kepada kita, umur panjang kita sampai hari ini wajiblah kita syukuri, dan tentu sebagai seorang yang beriman terus ada di dalam hati kita untuk niatan memperbaiki diri, karena orang mukmin yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu standar menjadi orang yang beriman. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini semoga menambah pengetahuan kepada kita untuk terus memperbaiki dan memahami cara beragama kita, khususnya dalam kajian kita dengan ibadah salat. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita terus mengkaji dan memahami begitu banyak ilmu-ilmu tentang salat yang harus kita fahami. Di samping memperbaiki cara-cara pelaksanaan salat, di situ pun juga kita mempunyai kefahaman bahwa betapa ada keragaman cara laksana yang dilaksanakan dalam ibadah salat oleh saudara-saudara kita yang lain, sehingga menjadikan kita terus berhusnudzon kepada saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita, sehingga tidak ada unsur kebencian karena perbedaan, insyaallah. Salawat dan salam mari kita terus sampaikan keharibaan habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk kita semua. Semoga menjadi umat dakwah ijabah yang kelak mendapatkan syafaatul ulma di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini dan mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya karena begitu banyaknya poin yang akan menjadi bahasan kita, yaitu terkait dengan bacaan dan gerakan salat. Kita semua faham bahwa salat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim.
Salat itu adalah perkataan dan perbuatan khusus. Jadi ciri orang salat gerakannya pasti berbeda. Perkataan yang sifatnya yang harus diucapkan itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka penting bagi kita untuk memahami apa saja yang menjadi standar bacaan, betul tidaknya bacaan, dan bagaimana ketika kita dalam keadaan tertentu, misalnya ketika kita menjadi makmum, bagaimana cara membaca, dan seterusnya akan kita bahas pada bahasan kali ini. Mengawalinya dengan membahas tentang bacaan. Nanti di bab 2-nya kita akan membahas tentang gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan makmum. Ini tidak membahas makmum masbuk karena bahasan terkait dengan makmum masbuk sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas ini secara umum bagaimana bacaan makmum ketika ia melaksanakan salat berjamaah bersama imam. Bahasan tentang bacaan ini singkat ada dua, yaitu takbir dan salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini harus diucapkan. Sementara untuk perpindahannya yang kita juga bertasbih, bertakbir, kemudian kita tasmi' sami Allahu liman hamidah, pada setiap gerakan perpindahan rukun-rukunnya itu hukumnya sunnah. Jadi yang pendek bacaan salat wajib hukumnya ada dua, yaitu takbir dan salam. Takbir sebagai pembuka, memulai, salam sebagai penutup, akhir dari salat itu sendiri. Yang panjang ada dua, yaitu Fatihah dan tahiyat. Fatihah dan tahiyat. Ini yang panjang. Maka perlu bagi kita memperbaiki bacaan Fatihah kita. Bagaimana ketika kita harus membacanya dengan cepat. Terima kasih. Atau kita membacanya dalam kondisi yang lambat. Jadi perlu kita memahami bagaimana cara membaca Fatihah yang cepat dan cara membaca yang lambat. Begitu juga dengan tahiyat. Itu terkait dengan bacaan. Yang pertama kita akan membahas tentang Al-Fatihah. Dari 4 mazhab yang kita kenal, yaitu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, urutannya demikian, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Setidaknya terkait dengan bacaan Fatihah itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mewajibkan makmum membaca Fatihah, baik salat sendiri maupun berjamaah. Baik berjamaahnya itu dalam bacaan Fatihahnya imam yang keras, salat maghrib, isya dan subuh, atau yang tidak keras, sir, salat maghrib dan asar, atau pada rakaat kedua atau ketiga, rakaat ketiga atau keempat, yaitu ketiga salat maghrib, ketiga keempat salat isya. Itu kan juga kita tidak mendengar bacaan imam. Bagaimana dengan Fatihahnya makmum? Menurut pendapat yang pertama itu wajib seluruhnya, karena Nabi pernah menyampaikan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang ketika ia tidak membaca Fatihah. Itu pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika imam membaca dengan keras, maka makmum tidak wajib membacanya. Yaitu pada salat jahar di malam hari, zuhur, maghrib, isya dan subuh di 2 rakaat pertama. Ini menurut pendapat yang kedua, makmum boleh tidak membacanya. Artinya seandainya tidak membaca, salatnya sah. Menurut pendapat yang kedua.
Adapun yang sir, yang dia tidak mendengar bacaannya imam, ia tetap wajib membaca Fatihah rakaat kedua dan ketiga, rakaat ketiga dan keempat salat malam hari, yang rakaat pertama dan keduanya dibaca dengan keras, rakaat ketiga dan keempat tetap dibaca dengan Fatihah oleh makmum yang bersangkutan. Begitu juga dengan salat zuhur dan asar dalam salat berjamaah. Ini dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Pendapat yang ketiga dari kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa Fatihah itu wajibnya salat, bukan rukun. Seandainya tidak membaca, ia sah salatnya, tapi berdosa karena tidak membacanya. Ada pendapat wajib bukan rukun, itu dari kalangan mazhab Hanafi. Ini secara umum demikian. Baik, kita akan rinci alasan dari masing-masing untuk mengetahui seberapa kadar kita akan membaca atau meninggalkan bacaan Fatihah itu. Kita akan mengklasifikasinya dalam 5 bagian terkait dengan bacaan makmum, yaitu wajib membaca Fatihah atau tidak membaca Fatihah, atau membaca surat pasca Al-Fatihah, karena setelah Fatihah ada bacaan surat. Yang berikutnya makmum menjawab ayat-ayat imam. Kita sering mendengar ketika imam membaca suatu ayat, kita berdoa atas bacaan imam tersebut. Yang paling umum ketika kita mendengar surat Alaihissallahu biahkamil hakimin, surat At-Tin, kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan ada surat-surat yang lain yang ketika dibacakan ayat itu makmum disunnahkan untuk menjawab dengan doa, baik dalam salat, dalam keadaan salat sendiri maupun dalam keadaan salat berjamaah. Yang terakhir akan membahas tentang bacaan tasmi' setelah ruku. Berikutnya di bab 2 kita akan membahas tentang gerakan makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama mengatakan bahwa membaca Fatihah itu wajib. Membaca Fatihah itu wajib. Sebagaimana kita sudah bahas tadi, pengelompokan yang menyebutkan itu wajib seperti apa? Jumhur ulama mengatakan bacaan Fatihah itu wajib. Memang sebagian ulama ada yang mewajibkan Al-Fatihah atas makmum, ada yang kemudian tidak mewajibkan dalam kondisi tertentu, ketika ia menjadi makmum masbuk misalnya, ketika takbir imam berangkat ruku, maka kita kemudian ikut ruku, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun kok ada pendapat yang mengatakan kok ada larangan makmum untuk membaca. Apa alasannya? Karena kita perlu mengetahui dalil-dalil terkait dengan hal tersebut. Ada orang sholat tapi tidak baca. Dari mana asal muasalnya? Di antara kita mungkin sudah memahami ini, bahwa ada sebagian saudara kita yang kalau sholat berjamaah dia tidak membaca apapun dari surat Al-Fatihah. Apa alasannya? Ada dasar yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melarang membaca kepada jamaah ketika beliau menjadi imam, karena Rasulullah merasa terganggu dengan bacaannya makmum. Mungkin bacaannya keras, mungkin ya. Bacaannya keras, makmum, Nabi kemudian menyampaikan, enggak usah baca. Kira-kira begitu. Tapi kan ini perlu difahami secara global, bukan hanya sebagai sebuah informasi sepintas saja. Ada memang hadis yang menyebutkan enggak usah baca. Bukankah larangan tersebut itu jelas bagi makmum? Ada hadis yang mengatakan demikian, dan juga hadis dari Ubadah bin Samit tentang tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah, yang sahih itu hanya berlaku selain makmum. Yang wajib itu kan kalau salat sendiri wajib baca Fatihahnya, tapi kalau berjamaah ada hadis yang mengatakan demikian. Bagaimana menyikapinya? Menyikapi argumen-argumen semacam ini, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis terkait dengan
Nabi yang pernah melarang jamaah untuk membaca itu jalurnya dhaif. Bahkan banyak riwayat yang menyebutkan wal jawabu anil ahadits allati ihtaja bihal qailuna bi isqatil qira'ah biha annaha kulluha dha'ifah wa laysa fiha syai'un sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Imam Nawawi mengatakan, menjawab atas hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh mereka yang berpandangan gugurnya Al-Fatihah bagi makmum adalah bahwa semua hadis-hadis tersebut dhaif dan tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Jadi apa yang pernah disampaikan Nabi itu terkait dengan larangan membaca Fatihah ketika dalam pelaksanaan salat berjamaah, setelah diteliti oleh ahli-ahli hadis bahwa itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa kemudian dijadikan untuk halal atau haram. Maka dalam hal ini satu perintah bahwa Fatihah itu wajib dalam setiap gerakan salat, dalam setiap rakaat, kemudian dipadukan dengan hadis yang dhaif terkait dengan pelarangan membaca Fatihah ketika salat berjamaah, ini tidak digunakan. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa ba'duha mauqufun wa ba'duha mursal, sebagian ada yang berstatus hadis mauquf dan sebagian ada yang berstatus hadis mursal. Wa ba'duha fi riwayatin dhaif, di sebagian lain beriwayat dhaif au du'afa atau bahkan sangat lemah. Wa qad bayyana al-Baihaqi rahimahullahu taala, dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, allala jami'aha wa awda'a wa tad'ifaha wa awdaha tad'ifaha. Jadi menyampaikan ilat-ilat semuanya, artinya menyebutkan bahwa itu adalah hadis yang marfu atau hadis yang sebagiannya juga ada hadis mursal, bahkan sebagian darinya adalah berstatus dhaif, bahkan dhaif yang sangat dhaif, wa awdaha tad'ifaha, dan menjelaskan kedaifannya yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Itu menurut pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, yang hal ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kenapa kok ada perbedaan di dalam menyikapi hadis-hadisnya? Apakah kemudian yang beranggapan itu hadisnya sahih menjadi salah? Tidak, tentunya. Karena ketika menilai suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lepas dari cara orang itu mendapatkan sanad dari hadis tersebut dari orang-orang yang bersangkutan. Salah satu contoh, Imam An-Nawawi pernah tidak menjadikan satu hadis yang diambil dari seseorang karena pernah mendapati setelah bertemu dengan orang tersebut. Jadi Imam Bukhari itu berkeliling untuk bertemu dengan ulama-ulama hadis yang didengar kabar bahwa ini pernah menyampaikan satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Beliau cari orang-orang tersebut. Jadi bukan duduk di perpustakaan, tapi bertemu dengan orang-orang yang membawanya, kemudian ia menuliskannya. Ketika sampai di rumahnya, ia mendapati orang tersebut sedang berdiri di depan rumahnya memanggil ayam. Ayam pada datang, sementara di tangannya tidak ada jagung atau makanan ayam. Ayam udah datang, makanannya nggak ada. Imam Syafi'i melihat dari kejauhan, kok nggak dikasih makan? Imam Syafi'i berpikir, orang ini kurang amanah kepada binatang. Begitu cara menilai Imam Syafi'i sampai sedetail itu. Nah, menilai semacam itu masing-masing orang kan berbeda kesempatan dan berbeda cara. Mungkin yang lain mendapati orang tersebut tidak dalam keadaan apa-apa sehingga penilaiannya bahwa orang ini adil. Dianggapnya apa yang disampaikan semuanya sahih. Tapi Imam Syafi'i tidak memasukkannya karena mendapati suatu momen seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya salahkah Imam Syafi'i dan salahkah orang yang lain yang mendapati, yang mengambil hadis itu sebagai hadis sahih? Enggak salah. Karena itu semua adalah hasil ijtihad kita. Ijtihad boleh saja berbeda.
Ijtihad boleh berbeda. Yang penting kita mengikuti orang-orang yang punya kewenangan untuk berpendapat dalam hal-hal syariah seperti ini. Nah, terkait dengan Nabi yang pernah mengatakan bahwa makmum tidak usah membaca Fatihah karena dianggap mengganggu oleh Nabi, dalam riwayat ini Imam Nawawi mengatakan bahwa itu dari riwayat-riwayat yang dhaif, yang juga dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi sebagai salah satu dari ulama ahli hadis. Yang ketiga, perintah menyimak bacaan Al-Quran. Kita juga pernah mendengar bahwa kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini yang menjadi salah satu argumen dari kalangan mereka yang kemudian tidak membaca Fatihah. Tapi bagi yang menyatakan bahwa Fatihah tetap menjadi kewajiban, baik itu di salat sir makmum dalam salat sir maupun salat jahar, tetap membaca karena ayat itu adalah sifatnya berlaku umum. Dan jika imam sedang membaca, maka dengarkanlah. Dalil-dalil ini, baik Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, adalah berlaku umum, tidak untuk menafikan atau menghilangkan kewajiban dari bacaan Fatihah tersebut. Jadi tidak berlaku untuk menggugurkan membaca Fatihah. Disebutkan alasannya adalah yang pertama bahwa imam telah disunahkan untuk diam pasca membaca Al-Fatihah. Ini yang penting. Ada perintah Nabi yang mengatakan bahwa sunnah hukumnya kepada imam untuk diam sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ada kesunahan yang diberikan oleh imam kepada makmum untuk membaca Fatihah. Jadi setelah amin, imam diam sejenak. Kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini alasannya. Yang kedua, bahwa bacaan Al-Quran yang telah diperintahkan untuk disimak di dalam surat Al-A'raf terkait dengan bacaan Al-Fatihah adalah jika imam melakukan diam setelah membaca Al-Fatihah. Kalau imamnya nggak diam, apakah kemudian kita tidak membaca Fatihah? Nah, imamnya tidak melakukan kesunahan untuk diam setelah amin, makmum punya kewajiban untuk membaca Fatihah. Mana yang diunggulkan antara wajib dengan sunnah? Tentu mengunggulkan yang wajib. Yang wajib tetap dibaca. Ini alasan mazhab Syafi'i yang tetap mewajibkan bacaan Fatihah dalam salat jamaah yang sifatnya jahar, tetap wajib bagi makmum membaca Fatihah dengan alasan-alasan tersebut. Terus ada pengecualian. Ini terkait dengan argumentasi bahwa tetap ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Ada pengecualian. Alasan pengecualian ini diperkuat bahwa perintah mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran perintah umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Salah satu yang dikecualikan dalam perintah umum tersebut adalah seorang makmum yang memiliki kewajiban untuk membaca Fatihah, maka dia diberikan toleran untuk tidak menyimak bacaan imam selama belum membaca Fatihah. Ada toleransi. Siapa yang menyampaikan pengecualian ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra biha." Nabi pernah menyampaikan, gak usah baca kecuali Fatihah, karena salat tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Jadi Nabi pernah melarang dalam hadis yang diriwayatkan dhaif tadi. Nabi juga pernah menyebutkan dalam satu hadisnya yang sahih, la taf'alu, jangan lakukan apapun kecuali Fatihah. Jadi Fatihah tetap dibaca. Ini alasan yang mewajibkan Fatihah dibaca baik dalam salat jamaah yang jahar maupun dalam salat jamaah yang sifatnya sir. Berikutnya, ada tidak membaca Fatihah. Kita tidak membaca Fatihah ini ada dalam banyak kondisi. Pertama, karena lupa atau ragu. Bagaimana jika kita tidak membaca Fatihah itu karena lupa atau ragu?
Kita akan membahasnya satu persatu, lupanya seperti apa, ragunya seperti apa, dan konsekuensinya bagaimana. Ini penting, karena terkadang kita lagi sholat nih, tiba-tiba, mohon maaf, lidah kita keselio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Baru keinget, iya, waktu baca nih, tadi kayaknya ada yang ketinggalan dah. Baik ketinggalan huruf, kalimat, atau ayat, kita ingatnya itu ketika sedang baca, atau ingatnya sesudah baca tapi belum ruku imamnya, atau ingatnya setelah ruku, atau ingatnya setelah salam. Konsekuensi hukumnya berbeda-beda terkait dengan bacaan Fatihah ini. Karena umumnya para ulama menyebutkan Fatihah ini wajib, maka konsekuensi wajib jangan sampai ditinggal. Apalagi wajib dalam arti rukun, di mana harus mengulang. Sementara kalau di dalam mazhab Hanafi, seperti yang disampaikan di awal, menurut mazhab Hanafi bahwa Fatihah itu wajibnya sholat. Jadi walaupun, mohon maaf, tertinggal, sah sholatnya tapi berdosa. Tentu kita pun juga nggak pengen kan sholat dalam keadaan berdosa. Udah sholat tapi dihukumi dosa karena tidak membaca sesuatu yang wajib di dalam sholatnya. Pertama kita membahas tentang ketika kita ragu saat membaca. Imam Ramli menjelaskan, "Au syakka fi dzalika qabla tamamiha, au halla qara'aha aw la ista'nafa li annal asla adamu qira'atiha." Artinya, atau dia ragu tentang terlewatnya huruf. Jadi bisa saja terlewat huruf, bisa saja terlewat kata atau kalimat atau ayat di dalam Al-Quran yang kelewat ketika kita sedang membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Fatihah, sebelum menyempurnakannya, belum selesai bacaan Fatihahnya, atau ragu apakah sudah benar-benar membacanya atau belum, maka dia wajib memulai sejak ayat yang diragukan itu, karena dia dihukumi belum membacanya sama sekali. Jadi jika ada yang terlupa, misalnya kita membacanya di tengah-tengah Al-Fatihah tadi ada yang terlewat, entah satu kata, entah satu kalimat, entah satu ayat, sementara Fatihah ini belum selesai. Apa harusnya? Yang harus kita lakukan, kita harus mengulangi dari yang diragukan tadi. Yang tadi saya contohkan adalah terlewat ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Teringat, kayaknya tadi ada yang ketinggalan. Oh iya, ayat 3 belum. Diulang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi mengulangi dari yang ragu. Itu kalau belum selesai membaca surat Al-Fatihah, ada keraguan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tertinggal, maka kita wajib mengulanginya jika itu ragu saat membaca. Kalau ragunya ada setelah membaca tapi belum ruku, nah ini penting untuk kita fahami. Ragu setelah membaca Fatihah selesai tapi belum ruku, ini terjadi biasanya kalau bacaan imamnya panjang. Bacaannya panjang, suaranya merdu, enak. Begitu sudah lama diem, tadi baca Fatihah apa enggak ya? Ragu. Bisa begitu ya? Bisa saja. Bisa saja orang lupa. Jangankan kita, Rasulullah pernah lupa di dalam sholat. Tapi jangan kemudian mengatakan Rasulullah sholatnya enggak khusyuk. Ini menjadi syariat kepada kita bahwa ketika Rasulullah lupa itu, Allah yang membuatnya seperti itu untuk menjadi syariat setelahnya. Apa itu? Syariat sujud sahwi. Kita mengenal ada sujud sahwi ketika Rasulullah itu terlupa. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca, itu terkait dengan jumlah rakaat. Sehingga sahabat bertanya setelah salam,
Nabi, apakah salat asar ini 5 rakaat ada syariat baru? Apakah ada syariat baru terkait dengan rakaat salat? Enggak ada. Apakah rakaat salat asar tetap 4 rakaat? Iya, betul. Tadi 5 Nabi. Tadi 5 gitu. Kenapa engkau enggak bilang? Nah, kemudian Nabi menyampaikan cara mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah. Kemudian Nabi mengajarkan juga bagaimana kita kalau lupa hendaknya diakhiri dengan sujud sahwi. Ini syariat. Jadi apa yang terjadi kepada Nabi itu adalah kepentingan syariat kepada kita. Jangan kemudian Nabi aja lupa, berarti Nabi nggak khusyuk. Apalagi kita, nggak boleh dijadikan alasan demikian tentunya ya. Itu namanya merendahkan proses perjalanan syariat. Selanjutnya, ragu baca Fatihah tapi belum ruku. Karena ini bacaannya panjang nih misalnya. Jadi bacaannya panjang, kita kurang fokus bacaannya. Mungkin karena bacaannya imam enak gitu misalnya, sehingga kita bisa lupa. Imam An-Nawawi mengatakan, jika si makmum ingat bahwa dia belum membaca Al-Fatihah atau ragu sudah membacanya atau belum, padahal imam baru saja ruku sedangkan dia masih berdiri, maka kewajiban membaca Al-Fatihah sama sekali tidak gugur karena lupa. Masya Allah, seperti itu. Jadi begitu Allahu Akbar kata imam, tadi baca Fatihah apa enggak? Ini enggak gugur ini. Tetap kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Makanya kita perlu belajar baca Fatihah dengan cara diwasal. Antara ayat dengan ayat diwasal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Seperti yang dicontohkan imam kita tadi, itu bacaan ayat 1, 2, 3 itu disambung. Cara menyambungnya dengan menghidupkan huruf akhirnya, tidak dimatikan. Kalau dimatikan namanya wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, ini wakaf namanya. Wakaf tapi tidak bernafas. Sebutannya di dalam Al-Quran ini namanya saktah. Dan saktah menurut qiraah Imam Hafiz hanya ada 4. Contoh, kallabal rana ala, begitu di mimarqadina hadza ma wa'adar rahman di surat Yasin dan lain sebagainya. Hanya ada 4. Jadi kita tidak boleh membuat saktah sendiri ketika membaca surat Fatihah, wakaf tapi tidak bernafas, tidak boleh. Jadi kalau mau disambung, jangan matikan huruf terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca lebih cepat lagi boleh, yang penting tetap tartil. Kita baru ingat, baru kemudian Allah kata imam, baca Fatihah enggak ya tadi ya? Nah, yang seperti ini tidak menggugurkan kewajiban bacaan Fatihahnya. Ini kondisi yang kedua, kita ragu dengan membaca atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka konsekuensinya makmum tetap membaca Fatihah walaupun ia akan ketinggalan. Bisa saja karena imamnya ruku, Allahu Akbar, kita tetap membaca. Baru selesai imam sami Allahu liman hamidah, kita kejar ruku, subhanarabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, ngejar imam. Yang penting tidak melebihi 3 gerakan. Ada konsekuensi, ada toleransi di sini, 3 rukun. Rukun tidak boleh lebih dari 3. Maksudnya begini, ruku ini 1, baca i'tidal tumakninah ketika ruku, ini rukun. Sami Allahu liman hamidah, berdiri, ini juga rukun. Jangan lebih dari i'tidal. Allahu Akbar. Baru ketika imam sami Allahu liman hamidah, usahakan kita udah selesai. Allahu Akbar, baca sekali saja sami Allahu liman hamidah, baru kemudian membersamai imam dalam gerakan-gerakan rukun-rukun selanjutnya. Begitu caranya ketika kita teringat sebelum imam ruku. Sebelum imam ruku, kita
teringat bacaan Fatihah kita, ada keraguan kita belum atau tidaknya membaca Al-Fatihah, sudah atau tidaknya membaca Al-Fatihah, maka kita tetap mengejar bacaan Fatihahnya tersebut walaupun konsekuensinya ia akan tertinggal. Yang penting tidak melebihi 3 rukun. Berikutnya, jika ingatnya setelah ruku, begitu ruku Allahu Akbar, ingat tadi baca Fatihah enggak ya? Tadi baca Fatihah apa enggak? Aduh, lupa. Nah, terkait dengan kondisi yang demikian, jika keraguan itu muncul pada saat dia sudah ruku bersama imam, maka dia tidak boleh sama sekali untuk kembali berdiri dalam rangka mengejar Al-Fatihah. Enggak boleh kemudian, belum Fatihahnya, bangun lagi misalnya, enggak boleh. Ya, kembali gerakan di dalam sholat yang sudah sempurna rukunnya tidak boleh dilakukan. Contoh misalnya, ketika seorang imam diingatkan makmum kelebihan rakaat, begitu berdirinya udah sempurna nih, ada makmum teriak subhanallah, boleh nggak balik? Nggak boleh, sudah sempurna berdirinya. Kalau masih di tengah jalan, mungkin masih agak membungkuk, itu boleh untuk kembali. Begitu juga dengan makmum yang dalam keadaan kelupaan tadi membaca surat Fatihah, maka ketika ia sudah benar-benar ruku bersama imam, dia tidak boleh kembali untuk membaca Al-Fatihah yang diragukan baca atau tidaknya tadi. Apa yang harus dilakukan jika seorang makmum sudah ikut ruku bersama imam, lalu ia ingat bahwa ia telah melewatkan Al-Fatihah atau ragu apakah sudah membacanya atau belum, maka dia tidak boleh kembali berdiri untuk membacanya. Hal ini karena dia telah kehilangan kesempatan waktu bacanya dan adanya kewajiban untuk terus mengikuti gerakan imam. Jadi lanjutkan aja salatnya, dan jika imam sudah mengucapkan salam, fa idza sallamal imam lazimahu ayyatiya bi raka'atin, maka setelah imam salam ia harus berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Salatnya 4 rakaat, ikut dari awal bersama imam, tapi di rakaat kedua ada yang kelupaan tadi, atau di rakaat pertama kelupaan membaca Fatihah, keingetannya setelah ruku, maka ia harus menambah rakaat 1 rakaat lagi ketika imam sudah salam. Jadi karena Fatihah ini rukun dalam setiap rakaat, maka ia harus berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat lagi kalau ingatnya setelah ruku. Yang terakhir, yang keempat, ragu setelah selesai sholat. Ragu udah selesai sholat, udah salam, tadi baca Fatihah enggak ya? Kita semua memahami nih, Fatihah ini wajib gitu. Ragu begitu selesai, tadi di rakaat kedua baca Fatihah apa enggak ya? Ada keraguan seperti itu. Nah, terkadang keraguan itu ada, dan kita menduganya kuat kalau keraguan itu ada, kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Bukan kondisi secara kuat menduga benar belum membaca Al-Fatihah, apalagi kondisi benar-benar yakin bahwa memang belum membaca Al-Fatihah. Kalau yang terjadi pada kondisi yang kedua ini, yang seperti yang kita sebutkan tadi, maka sholat wajib diulangi jika ingatnya muncul setelah jeda dari salam agak lama. Jadi kalau udah agak lama, udah keluar sempat tadi kayaknya nggak baca Fatihah. Nah, yang seperti itu harus diulang, harus mengulang. Ngulangnya berapa? Kalau isya ya 4 rakaat, kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau subuh ya 2 rakaat. Karena begitu pentingnya bacaan Fatihah di dalam sholat, ya harus mengulangnya. Tapi jika ingatnya ketika kita baru selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ingat iya tadi lupa baca Fatihah, maka dia bisa berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat saja. Nah, bisa difahami ya terkait dengan bagaimana kalau kita ragu atau lupa di dalam membaca Al-Fatihah, karena ini menjadi pendapat mayoritas ulama untuk dibaca pada setiap rakaat-rakaat salat.
Ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjutkan pada bagian berikutnya? Baik, silakan. Iya. Iya, baik. Betul. Baik. Baik, baik. Terkait dengan takbir, khususnya takbiratul ihram yang banyak membaca panjang banget. Ini mat apa gitu ya? Mau dibilang mat wajib bukan mat wajib. Ini bukan mat tabi'i, kira-kira begitu. Apa mat arid lisukun misalnya ya. Dalam bacaan takbir ketika sholat, khususnya ketika takbiratul ihram yang di dalamnya ada kewajiban kita untuk menyertakan niat di dalam hati, karena tempatnya niat adalah ketika takbir. Gerakan pertama di dalam sholat itu kan takbir ya, Allahu Akbar. Nah, ketika dimulai dari hamzah sampai sebelum berakhirnya ro, itu harus ada niat di dalam hati. Yang paling singkat dengan menyebutkan 3 ungkapan. Usalli, saya salat. Fardu, status hukumnya salat ini fardu. Nama salatnya apa? Isya, subuh atau maghrib. Usalli fardadz zuhri. Ini yang paling utama. Usalli fardadz zuhri. 4 rakaatin adaan biasanya kita ucapkan ketika sebelum takbir. Tapi ketika takbir, setidaknya 3 ini harus ada di dalam hati kita. Jangan sampai ketukar. Di mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, di hati kita mau melaksanakan sholat isya, padahal udah sholat subuh misalnya. Ada perbedaan di situ, ini tidak boleh. Nah, terkait dengan bacaannya, apakah kemudian terkena hukum mat ketika kita tilawah Al-Quran? Di sini bukan masuk dalam kategori tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran memang ada ketentuan untuk mengatur bacaan, berapa banyak ketukannya, berapa harokat ini panjangnya. Oh, kalau mat tabi'i 2 harokat, kalau mat jaiz 5 harokat, kalau mat wajib 6 harokat. Aturan ini berlaku tilawah Al-Quran. Tapi hukum tajwid ini tidak berlaku dalam lagu. Ada orang nyanyi misalnya, nggak berlaku. Termasuk di dalam sholat ketika kita takbir, bacaan ini tidak menjadi hukum tajwid. Tidak harus menggunakan hukum tajwid. Allahu Akbar. Jadi terlalu panjang nih misalnya. Jadi kemudian dibaca pendek. Allahu Akbar. Takutnya ada orang yang masih harus menata hatinya di dalam takbir itu untuk menyesuaikan dengan sholat yang ia akan lakukan. Jadi tidak terkena hukum tajwid di dalam melafadzkan takbir. Begitu juga takbir intikal misalnya, sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Tapi tentu dalam urusan panjang mungkin ada kaitannya dengan mengkondisikan hati dalam niat. Tapi untuk pelafatannya hendaknya menyesuaikan dengan makhrajnya. Misalnya, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu ya? Dahnya dipanjangin. Padahal seharusnya makhrajnya menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Jadi yang pendek dibaca panjang, sami Allahu liman hamidah. Itu enggak boleh. Yang seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau mengenai panjangnya takbir, misalnya berdiri dari sujud ke berdiri kan panjang tuh, atau berdiri mau sujud, Allahu Akbar, agak panjang memang itu. Gerakan-gerakan dari sujud ke berdiri, berdiri ke sujud, termasuk juga takbiratul ihram, itu tidak mengapa kita tidak menggunakan sesuai dengan hukum tajwidnya. Baik, ada yang lain mungkin, silakan. Baik, silakan. Baik, terkait dengan makmum masbuk yang ketentuan tidak melewati 3 rakaat ini adalah sebagai toleransi
kalau ia membaca Fatihah karena ragu atau lupa tadi. Kita membahasnya dalam keadaan ragu atau lupa, bukan makmum masbuk yang baru datang. Kalau makmum masbuk itu dibatasi tidak boleh ketinggalan dari 2 rukun. Ada beda ya, 2 rukun. Jadi tidak boleh ketinggalan dari 2 rukun. Contoh, ada makmum masbuk, begitu Allahu Akbar, imam dalam keadaan ruku. Imam dalam keadaan ruku. Bagaimana Fatihahnya? Fatihahnya di sini nggak wajib, sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Menjadi tidak wajib karena qiraatul imam, qiraatul makmum sudah masuk dalam kategori bacaannya imam. Karena kita masbuk statusnya. Yang tadi kita sampaikan itu yang bukan masbuk ya. Yang kita boleh ketinggalan sampai jangan lebih dari 3 rukun. Tapi kalau masbuk tidak boleh ketinggalan dari 2 rukun. Udah nggak baca Fatihah, begitu Allahu Akbar, imam ruku, 1 rukun. Tumaknina, 1 rukun. Begitu imam angkat kepala untuk berdiri, berarti kita masuk imam rukun yang ketiga. Kalau kita tidak mendapati rukuknya, Allahu Akbar, imam berdiri, Allahu Akbar, kayak timbangan, berarti kita tidak mendapati rakaat itu. Itu kalau pada makmum masbuk. 2 rukun. Yang 3 rukun tadi, kalau kita ragu bacaan Fatihah kita sudah atau belum, sementara kita masih berdiri, imam berangkat ruku, maka kita punya toleransi tidak boleh lebih dari 3 rukun. Artinya Allahu Akbar, ruku, imamnya, kita masih baca Fatihah itu. Begitu Sami'allahu liman hamidah, kita sudah bisa ngikutin ruku. Nah, ini kan ketinggalannya berapa sekarang? Cuma 1 atau 2 rukun saja. Begitu ngejar, nah, kita masih bisa mendapati imam dalam keadaan i'tidal dan seterusnya, bisa membersamai imam. Jadi 2 dan 3 rukun ada perbedaan. Yang 3 rukun tadi, ketika kita dalam keadaan ragu dengan bacaan Fatihah sehingga kita tetap punya kewajiban baca Fatihah walaupun tertinggal ruku. Sementara kalau makmum masbuk yang sudah tidak wajib membaca Fatihah tadi, karena kemasbukannya, maka ia tidak boleh tertinggal 2 rukun, sehingga ia tetap dihitung mendapati rakaat. Seandainya ia tetap membaca Fatihah atau tetap melanjutkan salat Allahu Akbar, begitu ruku imam berdiri gitu, atau bahkan begitu ruku imam sudah dalam keadaan i'tidal, tetap sah salatnya, tapi itu tidak dianggap sebagai mendapati rakaat tersebut. Artinya harus menambah setelah salamnya imam, ia menambah 1 rakaat atas ketertinggalannya tersebut. Seperti itu kira-kira. Jadi 3 rukun itu untuk orang yang ragu atau lupa bacaan Fatihah, di mana ia masih berdiri posisinya dan imam sudah berangkat ruku. Ia wajib menyelesaikan Fatihah dan menyelesaikan, tidak boleh tertinggal dari 3 rukun. Kalau kemudian tertinggal dari 3 rukun, konsekuensinya tetap nambah 1 rakaat lagi, karena dianggap tidak mendapati rakaat pertama dalam gerakan rukun-rukun bersama imam. Bisa difahami ya? Apa perlu dipraktekkan ini? Ada perbedaan antara makmum masbuk dengan makmum muwafiq terkait dengan ketertinggalannya dalam rukun-rukun baca, termasuk juga dalam bacaan bersama imam. Ada yang lain silakan. Sampai sholat, misalnya sholat 4 rakaat, ya. Tapi beliau kalau sudah akhir-akhir bangun lagi, betul, sudah berdiri sempurna, berarti beliau melanjutkan rakaat berikutnya ya, artinya 5 rakaat saya. Betul, iya. Yang kedua terkait misalnya kita menambah 1 rakaat lagi, apakah kita pakai akhir langsung salam atau 1 rakaat langsung selesai salam? Yang berikutnya terkait takbir dalam sholat sir, apakah kita membaca takbir juga oleh alhamdulillah dalam hal ini? Iya. Atau tidak menggunakan takbir kalau sholat sir? Baik. Itu aja sebenarnya. Baik. Terima kasih. Untuk yang pertama terkait dengan bagaimana kalau kita ketika sholat bacaan imamnya sudah terlanjur berdiri
sudah terlanjur berdiri sempurna, bagaimana dengan kita? Apakah tetap mengikuti imam? Tetap mengikuti imam. Sebagai makmum tetap mengikuti imam, walaupun kenyataannya imamnya itu hitungannya lupa dan ia sudah lebih dari rakaatnya. Tapi kalau ia berstatus sebagai makmum masbuk, ada pengecualian ya. Tapi kalau ia berstatus sebagai makmum masbuk, ketinggalan 1 rakaat misalnya, ketinggalan 1 rakaat, imamnya sholat asar nih, dalam sholat asar ia ketinggalan 1 rakaat, begitu sholat imamnya yang lupa tadi menjadi 5 rakaat, hitungan kita 4 rakaat, ya kan? Kita 4 rakaat. Apakah setelah salam kita kemudian berdiri menambahkan 1 rakaat? Tidak usah menambahkan, karena hitungan kita yakin sudah 4 rakaat, karena banyaknya rakaat di dalam salat asar itu 4 rakaat. Itu dalam keadaan salat yang kita masbuk tertinggal 1 rakaat bersama imam. Yang terakhir tadi terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah dalam surat sir, apakah tetap dibaca dengan tajwid? Maksudnya tajwid ini cara membacanya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, akan tetapi bacaannya boleh dipercepat kalau sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tajwid, ini tartil. Karena setiap huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya sesuai dengan aturan bacaannya. Sesuai dengan aturan bacaannya. Jadi tidak harus kemudian pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadung diteriakin, apalagi ini rombongan misalnya mau berangkat lagi. Ini sholatnya lama banget nih misalnya. Jadi boleh bacaannya dipercepat, tapi tidak meninggalkan makhraj dan tajwidnya. Tetap disesuaikan dengan makhraj dan tajwidnya untuk bacaan, walaupun dalam sholat sir atau di dalam sholat jahar di rakaat kedua dan ketiga, sholat isya misalnya, sholat rakaat ketiga dan keempat, atau rakaat ketiga di dalam sholat maghrib, tetap dibaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Demikian. Ada yang lain? Baik, silakan. Iya. Pada saat kita sholat, kita sebagai makmum mendengar imam bacanya kurang baik, kurang tampil, baik tadi Muhammad Rasulullah. Misalnya baca Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, jadi hati dibaca. Gitu, betul. Mengucapkan bacaannya yang benar, ya, dan tauhid, atau cukup kalau hatinya memperbaikinya, memperbaiki bacaan imam. Ya. Baik, terima kasih. Terkadang kita ketemu dalam satu sholat berjamaah, biasanya kalau di pinggir jalan kita berhenti gitu ya. Kalau imam di masjid-masjid kita insya Allah sudah bagus-bagus bacaannya, khususnya bacaan Fatihah. Khususnya bacaan Fatihah, maka ini penting bagi para imam untuk memperbaiki bacaan Fatihahnya, jangan sampai ada salah makhraj, salah dalam tajwid, salam dalam harokat dan seterusnya, karena akan mengakibatkan batalnya sholat karena Fatihahnya salah. Di dalam kitab Syafinatun Najah disebutkan bahwa berapa jumlah tasdidnya itu disebutkan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Salah satu yang disampaikan Bapak tadi, yang sering ketinggalan kita mendengar itu adalah tasdidnya lafaz iyyaka. Sering banyak yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Ketika kita mendapati imam yang demikian, maka kita diperlukan untuk mufarokoh, memisahkan dari jamaah. Kalau ketahuannya di sholat jahar nih, misalnya sholat maghrib rakaat pertama, ketahuan demikian, kita ada di shaf pertama, apakah yang kemudian mufarokoh itu kemudian pergi? Enggak, tetap ada di masjid, sholatnya bareng-bareng, tapi tidak dalam rangka berjamaah.
Bagaimana caranya? Ada yang mengajarkan dengan menurunkan satu tangan. Karena kita biasa sedekap kan? Kan ada salat yang memang tidak bersedekap. Begitu bersedekap, ya Allah kok bacaannya begini nih, baru mulai nih ya. Baru selesai baca itu bacaannya gini. Saya nggak yakin lah ini salah ini. Udah banyak salah, nggak bisa ditoleransi lah kira-kira. Nggak bisa ditoleransi. Turunkan satu tangan kita. Kemudian kita angkat lagi sambil takbir. Allahu Akbar. Ini kita sudah memisahkan diri dari sholat jamaah. Gerakannya gimana? Ikuti sholat bersama-sama. Ikutin. Tapi hati kita sudah tidak dalam rangka berjamaah. Kenapa kita melakukan demikian? Untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Jangan sampai kita menjadi fitnah di kalangan jamaah. Oh, ini merasa sok paling bagus, ini bacaannya nggak memaklumi. Ini imam kita ini misalnya. Kan nggak enak kan, kita pendatang misalnya di situ. Nah, untuk menghindari fitnah, kita tetap ikuti gerakannya. Tapi hati kita mufarokoh. Gimana dengan pahalanya? Kan ada yang memikirkan khawatir. Masjid kan tujuannya berjamaah. Bagaimana dengan pahalanya? Jangankan yang seperti itu. Kita datang, imam udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, dari rumah kita udah buru-buru, niatnya sholat berjamaah. Langkah kaki kita itu meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nyampe masjid ternyata nggak kebagian, itu tetap dihitung mendapati pahala berjamaah. Kalau kita mendapati yang seperti itu, maka lebih baik mufarokoh. Kenapa? Karena kita udah yakin nih, bacanya udah nggak bener nih. Dipaksain udah nggak bisa. Masa dibaca ha Bismillahirrahmanirrahim misalnya, dibaca ha misalnya Alhamdulillah Alhamdulillahi misalnya. Seperti itu kita benar-benar nggak fasih, kita nggak bisa mentoleransi ini sebagai bacaan Fatihah yang benar, maka kita memilih untuk mufarokoh dengan cara tersebut. Kira-kira demikian. Memperbaiki bacaan imam. Iyyaka na'budu, kita terus ngomong di belakang iyyaka na'budu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi menegur imam itu dianggap seperti berdialog. Ini kan negor namanya ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Misalnya kita gitu, kebetulan di belakangnya imam nih. Misalnya ini tidak diperkenankan. Bagaimana dengan imam yang buntu dengan hafalannya? Memang ada kebolehan namanya al-fathu. Al-fathu itu artinya membuka kebuntuan. Misalnya imam membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, kemudian diam. Kita kemudian pelan mengucapkan lam yalid wa lam yulad. Dalam rangka membuka kebuntuan itu boleh. Tapi negor imam yang salah baca tidak boleh. Kita caranya mufarokoh. Seperti itu. Bisa ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Ya baik, maaf. Fatihah. Betul. Betul, iya. Utuh, betul, utuh. Mohon maaf. Ya, tadi pertanyaan kedua tadi ya, terkait dengan ada orang yang ragu dengan bacaan Fatihah tapi ingatnya setelah selesai atau yang sudah melewati ruku' lah istilahnya. Atau sudah selesai salam baru ingat, iya tadi nggak baca Fatihah. Bagaimana kita? Begitu selesai imam salam, kita berdiri menambahi satu rakaat dengan rakaat yang sempurna. Artinya baca Fatihah, ruku', i'tidal sampai tahiyat akhir baca secara sempurna, fil alamina innaka hamidum majid, baru kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Mohon maaf ketinggalan tadi ya. Baik, jadi seperti itu. Terkait dengan ragu atau lupa membaca Fatihah, ada 4 konsekuensi seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga bisa kita laksanakan. Baik, silahkan. Kalau yang lupa itu imamnya Pak, ini nggak
Iya. Makmum terkait dengan imam yang kelebihan rakaat ya. Misalnya asar, nah yang pernah dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat, satu riwayat itu memang salat asar. Begitu rakaat keempat selesai, Nabi tetap berdiri, sujud rakaat keempat, Nabi kemudian berdiri lagi, makmum ikut itu. Makmum ikut sampai selesai. Kemudian salam, begitu salam, Nabi kemudian, sahabat kemudian bertanya, ada syariat barukah? Tidak ada. Berapa rakaat jumlah salat asar? Ya tetap 4 rakaat. Nah, bagaimana statusnya makmum yang tetap mengikuti? Memang seharusnya makmum tetap mengikuti. Kalau ia ingat, ia ingatkan, subhanallah. Tapi banyak yang kemudian terlambat mengingatkannya sampai imam berdiri dengan sempurna. Kalau seperti itu bagaimana kita? Kita sebagai makmum mengikuti imam tersebut. Jadi tetap mengikuti berdiri walaupun itu di rakaat kelima. Kecuali ya, baik, silakan. Pasca muda ini, terutama pada sholat-sholat yang bertanya sih, apakah ini pada sholat-sholat lohor, asar, atau rakaat ketiga dan keempat pada sholat yang bertanya ini kadang-kadang masih sekali pasukan untuk imam, Pak. Imam kadang-kadang cepat sekali bertanya apa tehnya itu, kadang-kadang tak selesai, Pak. Mungkin sampai orang ke ayat ke-5 atau bahkan ke-6 dan tidak sempurna ini. Tapi imam sudah bergerak, Pak. Nah, ini bagaimana sikap imam, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Terkait dengan sholat berjamaah yang bacaannya sir, yang imamnya terlalu cepat, jamaahnya sudah pasca muda. Memang saya ngerasain juga, sekarang udah mulai ngerasain. Dulu kalau baca bisa cepat itu, lidah itu kayaknya enak, lentur gitu. Begitu udah sekarang baca cepat, kecepatannya udah berkurang kira-kira begitu. Kalau dulu bisa 100 km per jam, sekarang mungkin tinggal 80. Mungkin seiring bertambahnya usia, mungkin lebih pelan lagi bacaannya untuk bisa dalam kategori betul makhraj dan tajwidnya. Nah, sementara imamnya masih muda nih misalnya. Bagaimana kondisi kita? Lebih detailnya akan kita bahas pada materi berikutnya terkait dengan bagaimana menyempurnakan bacaan Fatihah kita. Yang terpenting ini masukan juga kepada para imam, bahwa hendaknya mempertimbangkan makmum, karena makmum kita beragam. Makmum kita ada yang masih muda, ada yang sudah lanjut usia, yang bacaannya memang udah nggak bisa dipaksain cepat, nggak bisa memang. Baca Fatihah seperti saya contohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faktor nafas udah nggak kuat misalnya, lidah juga nggak bisa selentur itu misalnya, maka imam hendaknya membacanya secara pelan untuk memberi kesempatan kepada makmum menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Dalam sholat sir, dalam sholat jahar untuk rakaat pertama dan kedua hendaknya memberi jeda waktu setelah amin untuk sekedar makmum membaca Al-Fatihah. Begitu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kemudian kita mendapati imam tidak memberi kesempatan setelah amin kemudian lanjut membaca surat misalnya, kita tetap diharuskan membaca Fatihah sesuai dengan kemampuan cara baca kita dengan bacaan yang tartil, baik tajwid dan makhrajnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga taklim kita di akhir tahun 2002 ini
akan menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan terus bersemangat untuk menggali ilmu-ilmu agama kita agar kita semakin baik salat dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahannya. Semoga dimaafkan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.